A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan Oten Ongo yang akan kita bahas hari ini adalah si Paul Gozong bersama dedengkot-dedengkotnya, sahabat. Ya, kalau masalah si Paul Gozong itu semua orang udah tahu ya bahwa ini penghujat sejati, sahabat. Dan hidupnya itu nomaden. Dia ini adalah salah satu manusia purba yang masih hidup sampai hari ini. Hidupnya nomaden, sahabat ya, berpindah-pindah. Ya, kadang-kadang di Belanda, kadang-kadang di Jerman. Sekarang mungkin sedang di Australia. Bentar lagi tiba di Mamarika itu ya. Pokoknya nomaden gitu. Persis seperti hidupnya manusia purba. Kenapa bisa pindah-pindah? Yaitu karena mulutnya sendiri ya. Karena perangainya sendiri, sahabat. Ya, tapi kalau masalah dia itu belum ditangkap, ya biarkan saja. Mungkin ada satu dan lain hal yang membuat Interpol tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si Paul Gozong ini. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah orang-orang Indonesia yang ikut andil, menyokong, mendukung, bahkan bersekongkol dengan si Paul Gozong ini. Nah, orang-orang itu berada di Indonesia, sahabat. Kalau si Paul Gozong ini nggak bisa ditangkap karena memang bukan warga negara Indonesia lagi, maka orang-orang yang ada di Indonesia, yang masih warga negara Indonesia, yang mendukung dan bersekongkol dengan dia, itu bisa diproses itu. Karena orang-orang yang bersekongkol dengan dia, artinya apa yang disampaikan oleh si Paul Gozong, mereka mendukung sepenuhnya. Mereka membela si Paul Gozong dan bahkan mereka juga melakukan hal-hal yang sama dengan si Paul Gozong ini. Salah satunya mereka ini menista Islam dan juga menjelek-jelekkan pemerintahan Indonesia, sahabat. Nah, berikut videonya. Dia nanti langsung baik. Saya zaman Agamanya Islam, sholat 5 waktu, tapi dia itu Allahu Akbar bunuh, nggak akan. Karena Jibril takut sama minyak babi. zaman saya sekolah dulu Pak Pol katanya yang anak-anaknya orang pejabat itu kan sembahyangnya 5 kali. Dia bilang nggak makan babi, tapi tiap pagi makan bacon dan bikin sana Iya. bacon. Hanya bacon itu bukan. Nah, itu muncul orangnya, sahabat ya, calon manusia purba juga. Iya, nih calon manusia purba nih, calon orang yang hidupnya bentar lagi akan nomaden juga, pindah-pindah. Karena perilakunya udah hampir sama nih dengan si Paul Gozong, sahabat. Nih udah nampak ya yang baju merah itu, sahabat. Judul video yang mereka buat itu ya ini tentang Islam terus nih. Tapi nggak malu mereka ya buat judul seperti ini. Islam di Australia hidup dalam ketakutan. Ya berarti apa yang disampaikan oleh Malpletok itu betul. Di mana ada kantong-kantong Kristen, maka di sana banyak kejahatan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Tuh, di Amerika, Eropa, Australia ya, termasuk Australia, Ongo, di mana Kristen itu menjadi mayoritas, maka di sana kebejatan menjadi-jadi. Maka sudah sewajarnya umat Islam di sana ketakutan di Australia itu karena kejahatannya sangat luar biasa. Salah satu kejahatan yang ada di Australia itu adalah pendeta-pendetanya melegalkan LGBT. Itu juga kata Malpletok. Saya bersyukur loh, insya mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Di Australia itu banyak kantong Kristen. Itu oten semua tuh, mayoritas. Makanya tingkat kejahatannya tinggi. Itulah sebabnya Islam itu ketakutan hidup di sana. Nggak malu si Ongok Raya bikin judul kayak gini, sahabat. Selain itu, sahabat, di channelnya ini para Ongok Raya nomaden ini juga mempromosikan babi, sahabat ya. Makan babi itu bisa menyebabkan pintar katanya. Di sini dia mempengaruhi mau mempengaruhi umat Islam untuk supaya makan babi agar otaknya jadi cerdas, kata para Ongok nomaden ini. Dengarkanlah. Makanya orang Islam yang makan babi pasti pintar. Pasti pintar. Pasti pintar.
Nih produk babi salah pilih bintang iklan nih sahabat ya. Dibilangnya makan minyak babi atau makan babi itu bisa menyebabkan pintar. Lah bintang iklannya sendiri ongok semua. Gimana orang mau percaya? Goblok. Ini sama kayak iklan sampo lah ya. Sampo ini bagus, merontokkan ketombe, menghaluskan rambut, mengkilau seharian. Kepalanya botak. Sama kayak gini nih. Makan babi bisa menyebabkan pintar. Orang yang mengiklannya bodoh semua. Astagfirullah. Oke lah sahabat, kita langsung saja kepada ocehan atau bisa kepada penistaan dan juga pencemaran nama baik instansi pemerintahan, terutama yang ada di Jakarta oleh ya sekali lagi calon nomaden ini sahabat. Ya, di Indonesia Pak Andi, fenomena di Indonesia sekarang untuk di ASN, di semua departemen, mereka pakai simbol agama dan lain sebagainya. Karena takut jabatan, karena takut kedudukan, karena atasan-atasan mereka, kepala-kepala bagian sudah dicuci otak-otak Islam garis keras, sehingga banyak anak-anak mau masuk ke pegawai negeri di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah ditakut-takuti dengan begitu, dengan interview apa aja, kalau dia seorang muslim mereka harus mengambil muslim, sehingga di sini banyak orang kekhawatiran ya, ada ketakutan, sehingga mereka belajar, hanya terpaksa untuk belajar agama Islam itu untuk mereka bisa masuk ke ranah-ranah kepegawaian di negara kita, khususnya di Jakarta, Jawa sekitarnya. Ini banyak kesaksian dari beberapa tokoh-tokoh anak-anak mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi. Kampret, ongok nggak tuh? Ongok banget itu sahabat. Katanya di awal tadi banyak sekali, hampir semua departemen yang ada di Indonesia ini, instansi-instansi pemerintahan yang ada di Indonesia ini sudah dirasuki oleh Islam radikal. Sehingga untuk menjadi CPNS itu atau menjadi ASN itu mesti paham, harus belajar agama Islam. Meskipun orang itu di luar Islam, diwajibkan untuk belajar Islam katanya. Ini adalah kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh orang-orang yang mau masuk perguruan tinggi katanya. Ongo ya. Anda harus bilang orang ini ongo sahabat. Katanya orang susah masuk CPNS jadi ASN karena di pemerintahan itu harus wajib belajar agama Islam. Meskipun Kristen ya, harus memahami Islam juga. Ini dia dapatkan kesaksian itu dari orang-orang yang mau masuk perguruan tinggi. Saya harus berkomentar apa lagi? Harus berkomentar apa lagi saya kepada calon nomaden ini sahabat? Ya saya serahkan kepada Anda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.